Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pernita Dian Syahida dengan NIM 250401551055 dari kelas C 25B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu perubahan kuantitatif yang berupa peningkatan ukuran fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan panjang tulang yang bersifat permanen dan dapat diukur. Selanjutnya itu ada perkembangan. Apa sih itu perkembangan? Nah, perkembangan adalah suatu perubahan kualitatif yang menuju ke kedewasaan dan penyempurnaan suatu fungsi individu seperti fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang mencerminkan suatu peningkatan kemampuan beradaptasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang prinsip-prinsip perkembangan dan hukum-hukum perkembangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip perkembangan. Perkembangan manusia bersifat kompleks, bertahap, dan universal, mengikuti pola dari kepala modal, yakni dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Lalu proximal distal, yakni dari pusat sampai ke tepi. Lalu dari umum ke khusus, lalu dari diferensiasi ke integrasi, dan dari kontinuitas, inversibilitas, individualitas yang bersifat dimensi dan dimensional. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan materi hukum perkembangan, yang dimana hukum perkembangan menjelaskan mengenai pola perubahan manusia, yakni dari umum ke khusus, tempo dan irama perkembangan, diferensiasi, integrasi, individualitas, konvergensi antara faktor keturunan dan lingkungan. Baik, selanjutnya itu ada materi ketiga tentang individu dan aspek perkembangannya, di mana peserta didik adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan fisik seperti kognitif, sosial, dan emosional. Selanjutnya itu perkembangan ini berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan sesuai usia serta pengalaman. Adapun faktor internal seperti genetik, intelijensi, dan kesehatan, serta faktor eksternal seperti pola asuh, lingkungan sekolah, dan budaya turut memengaruhi perkembangan peserta didik. Karena itu, guru perlu memahami karakteristik perkembangan mereka agar dapat menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga proses belajar menjadi efektif dan menyenangkan. Baik, selanjutnya materi keempat yaitu tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses perubahan kemampuan mental yang terjadi pada individu sepanjang rentan kehidupannya. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu faktor biologis, sosial, budaya, dan pendidikan, motivasi dan emosi, serta teknologi. Adapun implikasinya tentang perkembangan kognitif yaitu satu, penyesuaian metode pembelajaran, yang kedua itu pembelajaran kolaboratif, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Baik, selanjutnya itu materi kelima tentang perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Adapun tahap perkembangan bahasa yaitu perkembangan bahasa berlangsung melalui tahapan yang relatif universal, dimulai sejak masa bayi dengan tangisan, crowing, babbling, hingga penggunaan gestur dan proto-words. Adapun dampak dari perkembangan bahasa yaitu perkembangan bahasa mempermudah pertukaran informasi, meningkatkan kualitas hubungan sosial, membangun identitas dan solidaritas sosial, serta mendorong perkembangan ilmu dan budaya. Selanjutnya materi ke-6 yaitu perkembangan moral dan spiritual.
Perkembangan moral dan spiritual merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari proses pertumbuhan dan perkembangan secara keseluruhan. Adapun hubungan moral dan spiritual, yakni moral dan spiritualitas memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Moral mencerminkan perilaku lahiriah seseorang terhadap sesama dan lingkungan sosial, sedangkan spiritualitas menyangkut hubungan batinnya manusia dengan Tuhan serta pencarian makna hidup yang mendalam. Keduanya membentuk kepribadian manusia secara utuh. Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu materi ketujuh tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan seorang anak untuk menanggapi perilaku individu sesuai dengan nilai moral dan tuntutan yang diharapkan secara sosial. Adapun dampak perkembangan sosial terhadap masyarakat, yaitu dampak positifnya adalah kemajuan teknologi dan komunikasi, toleransi dan kesetaraan meningkat, peningkatan kualitas hidup, dan adapun dampak negatifnya yaitu pergeseran nilai tradisional, kesenjangan sosial, dan masuknya budaya asing. Adapun pengaruh media sosial terhadap perkembangan sosial, yaitu dampak positifnya adalah memperluas komunikasi, meningkatkan kesehatan sosial, dan mendorong kreativitas dan ekonomi digital. Dan adapun dampak negatifnya yaitu menurunnya interaksi langsung, penyebaran hoaks, dan kecanduan media sosial. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mulai dari materi hakikat pertumbuhan dan perkembangan hingga di perkembangan sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.